Salam audio Arsonika Friends, saya Agus Hardiman dari YouTube Arsonika. Pada video ini saya akan bahas tentang perbedaan atau kelebihan atau kekurangan dari VST2 dibandingkan dengan VST3 atau sebaliknya ya. Ini adalah pertanyaan dari Novian Wonogiri ya. Tapi sebenarnya sudah sering sekali saya ditanya tentang ini ya. Nah, jadi memang ada sejarahnya juga tuh. Jadi VST itu adalah singkatan dari Virtual Studio Technology. Itu adalah SDK, Software Development Kit, untuk mengembangkan plugin audio yang dibuat oleh Steinberg. Ya, jadi Steinberg yang pembuat Cubase dan Nuendo dan Wavelab dan lain-lain. Nah, saya ingat dulu tahun 2000 saya pengguna DAW Cakewalk ya. Lalu pada saat sekitar tahun 2002, 2003 tuh saya lihat loh, kok ini ada DAW yang bisa virtual instrumen. Ya, zaman dulu tuh masih unik. Kenapa? Karena kayak Cakewalk itu belum ada virtual instrumen, jadi masih bergantung pada soundphone atau sampling dari sound card, Sound Blaster Live. Ya, atau kita harus pakai sound dari keyboard kalau mau pakai sound MIDI ya, untuk instrumen MIDI. Tapi waktu itu Steinberg atau Cubase ada Nuendo itu udah ada virtual instrumen ya. Walaupun pada tahun 2000 saya bikin buku tentang Cakewalk, tapi saya pikir wah, ini teknologi masa depan nih, VST. Jadi waktu itu saya tiba-tiba saya harus belajar Cubase karena ini bakal jadi masa depan ya, karena saya takjub dengan virtual instrumennya. Jadi ya itulah ya, berarti 17 tahun lalu ya. Dan ternyata emang tebakan saya benar ya. Jadi VST sekarang udah jadi sesuatu yang generik atau umum. Bahkan itu seperti kalau kita menyebut air mineral tuh aqua ya. Jadi lu pakai VST apa? Padahal yang dimaksud mungkin aja bukan VST doang, bisa aja audio unit yang punya Mac atau pluginnya Pro Tools yang AX ya. Tapi disebutnya VST gitu ya. Jadi saking umumnya. Nah, itulah awalnya. Tapi sebenarnya Steinberg sendiri rilis VST2 itu tahun 1996. Ya, bayangin udah 25 tahun lalu ya. 25 tahun lalu VST2, ingat. Yang sekarang masih ada itu ya. Jadi 25 tahun lalu tahun 2013 Steinberg ngeluarin VST3. Nah, akhirnya plugin itu punya macam-macam formatnya, ada yang VST2, ada yang VST3. Nah, orang-orang suka bingung itu apa sih bedanya gitu. Nah, ini saya mau bahas, tapi sebenarnya saya bahasnya baca dari website atau dari internet aja, atau dari websitenya Steinberg dan mungkin Sweetwater nanti habis ini ya. Kenapa? Saya juga terus terang nggak mengerti sampai dalam banget ya. Jadi daripada salah ya udah saya bahas aja ya. Jadi kalau lihat di sini, ini di web yang ini nih, Steinberg. Nah, ini kan di situsnya Steinberg sendiri yang pembuat Cubase dan Nuendo dan Wavelab dan lain, bahwa feature dari VST3 improve performance. Performance-nya lebih improve, lebih baik. Jadi plugin yang diciptakan di VST3 lebih baik. Lalu ada multiple dynamic I/O. Multiple dynamic I/O artinya apa? Kalau VST2 itu input dan output dari pluginnya itu terbatas. Ya, kalau VST3 itu lebih banyak dan bisa diubah-ubah. Artinya apa? Kalau kita mau bikin banyak output dan banyak input dari plugin itu lebih bebas lah, lebih fleksibel. Lalu ada feature deactivating basses. Jadi bass yang diciptakan oleh plugin VST3 itu bisa dimatiin atau nggak aktif. Akhirnya apa? Bisa bikin komputernya lebih hemat ya. Kalau VST2, kalau kita udah pasang pluginnya, terus kita aktifkan bassnya banyak, dia tetap aktif walaupun kita udah nggak pakai. Walaupun kita nggak pakai, dia tetap ada aktif ya. Terus ada resizable edit windows. Nah, resizable edit windows itu artinya apa? Pluginnya, windownya itu bisa diubah-ubah ukurannya. Ya, jadi kadang-kadang kalau ada plugin yang gede, kita bisa jadiin kecilin dan besarin. Ya. Terus ada automation-nya yang sampel akurat. Jadi kalau kita bikin automation itu benar-benar
per titik sampel. Jadi ingat aja misalnya kita pakai 48 kHz, berarti dalam 1 detik tuh ada 48.000 titik. Ya akurasi automationnya. Yang VST2 nggak seakurat itu ya. Lalu ini logical parameter organization. Jadi organisasi dari jenis pluginnya. Jadi kalau di VST3 tuh udah ada kategorinya, setiap plugin dikategorikan. Ya, contohnya kalau di Cubase, ini saya pakai Cubase Pro 11 di VST Plugin Manager. Nah, ini udah kelihatan nih kategorinya. Ada FX distortion, effect modulation. Ya, jadi kita bisa tahu nih, oh, Beat Crusher tuh termasuk distortion. Ya, kalau virtual instrument, Golden Piano instrumen, tapi nggak ada piano atau apa ya. Tapi yang lainnya ada itu synthesizer, ya. Jadi itu kategori yang tadi disebut. Lalu feature-feature lainnya sih, ya. Mungkin yang penting ini banyak kan, jadi yang penting aja. Misalnya ini audio input for VST instrument. Jadi VST instrument itu punya input audio, jadi kita bisa kirim tuh. Misalnya kan virtual instrument itu biasanya MIDI, tapi bisa terima output audio dari track lain. Misalnya untuk plugin yang namanya vocoder atau apa, ya itu dimungkinkan ya dengan VST3. Nah mungkin ada yang komen, loh saya pakai VST2 ada juga vocoder yang bisa nerima output dari atau menerima input dari track lain, yaitu programmer yang hebat gitu ya. Jadi VST2-nya atau VST3-nya bukan nggak punya peran lah, jadi programmer yang jago itu. Terus ada multiple MIDI input dan output. Jadi si plugin itu misalnya satu track kita bikin bisa nerima banyak input MIDI ya, terus outputnya diarahin dari satu track VST itu bisa dikirim ke track lain ya, bisa ke channel MIDI lain ya. Lalu 64 bit processing, jadi processingnya udah 64 bit, artinya audionya kualitasnya lebih bagus. Nah, tapi apakah benar bahwa VST3 itu akan selalu lebih bagus daripada VST2? Jawabannya sebenarnya tidak. Kenapa tidak? Jadi spesifikasi VST3 itu hanya seperti saran saja, saran buat pembuat plugin. Ini loh, lo bisa implementasikan atau praktekkan atau pasang di plugin kamu fitur-fitur ini. Tapi ternyata nggak ada keharusan juga ya bahwa harus ngikutin itu. Artinya nggak ada hukuman kalau nggak ngikutin itu, nggak ada hukum juga gitu, nggak di ban atau apa. Jadi bisa terjadi VST3 itu sebenarnya sama fiturnya sama VST2, cuman dia bikin versi VST3 hanya supaya bisa dideteksi oleh DAW yang hanya mendeteksi VST3 misalnya. Ya, jadi memang nggak ada keharusan itu untuk membuat plugin harus mengikuti spesifikasi dari VST3. Jadi ada yang ngikutin full, akhirnya jadi keren, jadi canggih tuh VST3-nya. Tapi ada VST3 yang malah nggak ngikutin sama sekali, akhirnya sama kayak VST2. Atau di tengah-tengah dia ngikutin, tapi nggak semuanya dari fitur VST3 itu. Makanya benar juga kalau ada yang bilang VST2 gue pakai malah lebih bagus daripada VST3. Nah mungkin itu kasusnya adalah VST3 yang dijadiin perbandingan itu memang nggak pakai fitur-fitur yang harusnya ada di VST3. Saya ada satu web lagi yaitu Sweetwater ya. Itu sebenarnya situs toko internasional ya. Tapi dia layak untuk dijadiin acuan ya. Jadi misalnya di sini nih, jadi ini ya artikelnya VST 2.4 ya versus VST 3.0 itu apakah beda dan apakah kamu harus care, harus peduli? Ditulis ya harus gitu. Nah, terus dia uniknya dia bahas ya. Ini penulisnya adalah Craig Anderton. Craig Anderton orang lama banget ya. Lebih lama dari saya, dalam arti saya ingat tuh tahun 1980. Ada yang pasti belum lahir. Saya sering save artikelnya atau baca bukunya ya. Ya mungkin 90 lah ya. Waktu internet masuk kan 90. Saya suka save artikelnya dari internet. Jadi Craig Anderton tuh orang yang memang suka menulis, suka bikin artikel ya, banyak sekali. Jadi referensi zaman dulu. Dikala internet belum kayak sekarang, belum ada Google dulu ya. Nah, dia yang nulis, dia bilang ini ada beberapa mitos tentang VST
2 dengan VST 3 ya. Jadi kita baca. Nah, mitosnya yang pertama dia bilang VST plugin yang format VST 3 itu lebih efisien. Nah, dia bilang belum tentu. Jadi alasannya seperti tadi yang saya bilang, bisa aja sih pembuat VST 3 itu dia nggak mengimplementasikan spesifikasi VST 3 yang maksimal. Jadi sama aja kayak VST 2. Jadi itu mitos pertama yang dia bilang. Belum tentu VST 3 lebih efisien. Ya. Tapi ada juga yang bilang mitos bahwa VST 3 percuma karena nggak efisien. Ya. Nah, memang di situ dalam hal itu dia bilang, Craig Anderton itu bilang bahwa VST 3 itu punya fitur bahwa kalau tidak ada data yang dikirim, tidak ada audio yang masuk, dia nggak aktif. Jadi lebih hemat ya RAM atau prosesor ya. Itu ya, jadi lebih hemat. Nah, itulah fiturnya dari VST 3. Jadi dia bilang itu mitos juga kalau bilang VST 3 itu nggak efisien. Jadi tetap efisien. Jadi ada dua sisi itu. Jadi ada yang bilang VST 3 pasti lebih efisien, nggak benar juga. Tapi yang bilang VST 3 nggak efisien, nggak benar juga. Itu ya. Terus mitos ketiga, VST 3 tuh lebih bagi itu banyak masalah. Lebih baik kita stick atau pakai VST 2.4. Nah, itu juga mitos dia bilang. Karena VST 3 udah 10 tahun di dunia pemrograman. 10 tahun itu adalah waktu yang lama ya. Operating system aja berubah setiap misalnya 1 tahun, 2 tahun ya, atau berapa dalam waktu singkat gitu ya. Terus ada mitos dia bilang bahwa setelah ada VST 3, VST 2 tuh nggak akan kepake. Nah, dia bilang mitos itu salah. Jadi tetap walaupun VST 3 udah ada, VST 2 tetap bisa dipakai. Ada beberapa software yang masih bisa pakai dan loading itu ya, deteksi itu. Terus ada mitos Ableton Live nggak bisa pakai VST 3. Nah, itu mitos juga kata dia ya. Nah, terus ada mitos bahwa kalau untuk pakai VST 3 itu kita harus taruh di satu lokasi khusus di hard disk. Ya, itu juga mitos dia bilang. VST 3 bisa ditempatkan di mana aja ya. Nah, lalu ada mitos bahwa VST 3 itu yang bisa sidechain. Jadi kalau VST 2 nggak bisa sidechain, itu juga mitos dia bilang. Jadi tergantung pembuat pluginnya. Jadi bisa aja dia VST 2 tapi bisa sidechain. Ya, memang di VST 3 fitur sidechain lebih standar lah. Jadi umum ada gitu ya, lebih gampang ada. Jadi akhirnya tersedia. Nah, terus ada mitos VST 3 tuh lebih banyak fitur daripada VST 2 ya. Nah, dibilang ya tergantung dari plugin developernya. Kalau dia mengimplementasikan fitur VST 3 ya jadi lebih canggih, tapi banyak juga yang enggak ya. Itu. Terus ada mitos VST 3 itu sebenarnya nggak beda sama VST 2. Jadi itu cuman hoax saja atau hype doang. Nah, dia bilang tetap ada perubahannya, cuman tergantung si plugin developernya pakai itu atau aktifkan itu atau enggak. Nah, itu ya. Jadi intinya sih adalah ya, jadi sekarang memang udah zamannya VST 3 di mana hampir semua DAW pada akhirnya nanti tidak lagi mensupport VST 2 ya. Karena apa? Itu teknologi tahun 1996 alias 25 tahun lalu. Bayangin 25 tahun lalu, ada yang belum lahir mungkin ya. Tapi tetap dibilang masih bisa ada yang support, tapi ya siap-siap aja nanti akan hilang itu VST 2. Ya, jadi ya pakailah apapun yang kamu punya, dan kalau memang ingin pakai yang terbaru, pakailah VST 3. Tapi kalau memang kalian masih pakai software DAW yang versi lama, ya pakailah VST 2, nggak apa-apa juga ya. Toh yang penting adalah kalian tetap bisa berkarya. Kadang-kadang malah ada yang bilang, saya kalau VST 3 malah nggak punya pluginnya, saya adanya VST 2 malah saya udah hafal. Ya itu, berkarya aja terus ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen-komen, tanya-tanya, atau kasih masukan, atau kasih pendapat tentang ini. Dan salam audio, salam Arsonika. Bye.